Karena ilmu ilomata, yayasan penghuni ilmu ilomata ini adalah al-ilmu ma fi syuduri ma fil kitab, ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Al-ilmu laisa bi hurufin wala bis surah, dan ilmu ini ada dalam diri setiap diri kita. Disinilah kita butuh proses untuk belajar tentang bagaimana ilmu ini. Para hadirin wal hadirat, jamaah doa syafar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada malam hari ini, para sesepuh, petuah-petuah yang ada di Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata, para bapak dan ibu, izinkan saya pada malam hari menyampaikan tentang rahasia dalam kita menuntut ilmu agama Allah. Saya mengambil dalam suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man tariqah, barang siapa berjalan, yaltamisu ila fi sallallahu man tariqul ila jannah, barang siapa berjalan menempuh untuk menuntut ilmu, maka Allah bukakan baginya jalan untuk menuju surga. Baru menuntut ilmu. Kalau dia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmu, maka Allah bukakan baginya syahid fi sabilillah. Jaminannya adalah surga. Bapak datang dari jauh, dari Ambon, dari Maluku, dari Boltim, dari Bolmut, dari kota Gorontalo, hadir di tempat ini hanya untuk mengharapkan berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah takziah dimuliakan Allah. Kenapa ilmu ilomata itu adalah al-ilmu laisa bi hurufin wala bi surah, ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Al-ilmu ma fi suduri ma fil kitab, ilmu itu ada di dalam dirimu tapi bukan pada kitabmu. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilah, dan aku berikan ilmu kepada manusia hanya sedikitnya, nak banyak ilmu yayasan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ada pada diri kita, tapi inilah proses kita untuk belajar. Yang pertama, untuk mencapai tentang keilmuan al-arif billah, al-ma'rifatullah, adalah mengenal tentang man anta rabbi, jika aku Tuhan mana hambaku, kata Allah, dan jika aku hamba mana Tuhanku. Maka Allah ingin dikenal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal mula aku ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur ini terjadilah dialog antara Allah, ya antara pencipta dengan yang dicipta. Bagi siapa yang paham, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang hadir pada malam hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna la ilaha illa anta, benar kata nur itu, engkau adalah Tuhanku yang menciptakan atas diriku. Maka inilah disebut para min aulia Allah adalah al-hakikatu Muhammadiyah bi ismi. Hakikat Muhammad itu dibungkus. Kalau hakikat Muhammad itu diletakkan di lautan, maka lautan tidak akan pernah mampu menerima hakikat Muhammad itu. Bila diletakkan di gunung, diletakkan di dalam dunia ini, maka semua ini akan hancur berkeping-keping. Maka al-hakikatu Muhammadiyah bi ismi, maka hakikat Muhammad itu dibungkus. Saya kasih contoh, ada strom. Untuk menggapai strom itu tidak mungkin, maka kita dibutuhkan pembungkus untuk kita bisa menggapai strom itu. Maka hakikat Muhammad itu dibungkus oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika dibungkus oleh Adam alaihissalam, maka turun para nabi. Kenapa para nabi turun?
tujuannya hanya untuk membungkus al-haqiqatu Muhammadiyah bi'ismi, hanya membungkus hakikat Muhammad ini. Maka dijelaskan para ulama, walamma aradallahu bi'ismihi batin, maka batin ini membutuhkan suatu pembungkus. Maka dijelaskan walamma aradallahu bi'ismihi zahir, maka dia menciptakan suatu yang zahir supaya bersamaan yang disebut batin dan zahir tidak bisa berpisah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal dengan yang akhir, dialah lahir dengan yang batin. Siapa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut? Menurut manaqib dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Tapi yang dijelaskan di situ, dialah awal dengan yang akhir adalah hakikat Muhammad. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, maka turun para nabi untuk membungkus hakikat Muhammad itu. Maka sampai hakikat Muhammad ini di diri Nabi Muhammad, maka Muhammad sempurna di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan dalam satu hadis, khataman nabiyina nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sesudahku, dan akulah adalah penutup segala nabi. Maka pakaian kenabian, ketika hadis ini keluar, maka pakaian kenabian tadi berganti menjadi pakaian kewalian. Pakaian kenabian berganti menjadi pakaian kewalian, karena di diri para wali itu tiada yang lain selain hanya untuk membungkus al-haqiqat Muhammadiyah bi'ismi, hanya untuk membungkus hakikat Muhammad itu. Qala ba'du sufiyah wa ana sufil awliya ala thalatha aqsam. Para sufi mengatakan, para aulia mengatakan bahwa arafallahu bisirrillah, mengenal Allah di dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian kewalian, patutlah kita bersyukur pada malam hari ini. Allah telah memberikan kita karunia nikmat yang begitu besar di tengah-tengah kita dengan hadirnya sebuah mutiara di desa Ulapato ini, seorang min aulia Allah, seorang kekasih Allah. Hadirnya kita di tempat ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah telah menghadirkan seorang kekasihnya. Kita hadir di tempat ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada almarhum Pak Iradi dan Pak Sisaid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah telah menjadikan kita murid daripada almarhum. Allah telah mengangkat derajat kita dengan perantara para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan seorang aulia Allah. Walidzalik akhfa aulia min ibadi. Bermula aulia Allah itu Allah sembunyikan di antara para hamba-hambanya. Maka watasdik hasala lahum tasdik bi'ilmihim wal ilmun bi tarakatihim wal dawqu li ahwalihim faqad nalu manan. Pada malam hari ini, kenapa saya membahas tentang kemakrifatan? Karena kita harus menjelaskan tentang para wali Allah. Kalau kita berburuk sangka kepada para wali Allah, maka sama halnya kita berburuk sangka kepada Allah.
Maka terkadang orang belajar ilmu, baru dapat ilmu sedikit, ingin bahas diri. Betul tidak? Terkadang orang baru belajar 1-2 tahun, baru tahu sedikit pedoman ilmu ilomata, udah berani mendirikan diri sendiri. Betul tidak? Masya Allah, jemaah Allah, Masya Allah. Jadi orang yang belajar itu memang hukumnya wajib. Al-ilmu faridatan ala kulli muslim. Setiap muslim diwajibkan baginya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah hukumnya fardu ain, seperti sholat fardu ain. Tapi jangan menuntut ilmunya tidak sholat. Ini bahaya ini. Di Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata harus puas, harus haji. Inilah sesuai dengan pedoman dan tuntunan yang ada di dalam Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata. Para hadirin wal hadirat, sangat disayangkan sekali. Maka orang yang semacam itu menikam gurunya dari belakang, mencaci seorang yang pernah memberikan ilmu kepadanya, faqad ahadan, yang takutnya fala tuhakkiranna ahadan. Dan janganlah kamu sekali-kali menyakiti hamba-hamba Allah di antara kalian, la'allahu waliullah, siapa tahu dia seorang kekasih Allah, maka engkau akan binasa. Betul tidak? Allahu Akbar. Wow, menggema. Inilah, kalau ilmu ini bukan dibawa oleh seorang wali, sudah lama padam Pak ilmu ini. Kalau ilmu ini bukan dibawa oleh sahibul karamah, sudah berlalu ilmu ini Pak. Tapi alhamdulillah, sampai saat ini kita merasakan silsilah keilmuan bersanad sampai kepada cucu beliau, dan tidak terputus ilmu ini yang ada saat ini di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kalau ilmu sudah terputus silsilahnya, maka dikhawatirkan keilmuannya. Belum mampu, saya tidak menyebutkan nama di sini. Kalau ilmu harus menjaga kesucian daripada ilmu tersebut. Al-adabul ilmu, adab itu bagian daripada ilmu. Kalau cuma berilmu, iblis lebih tinggi ilmunya, tapi tidak memiliki adab. Adab kepada guru. Terkadang anggota kalau nyanda Allah mau rayu kasana sadiki mau tidak mau datang, padahal dia lupa ada kewajiban anggota kepada pimpinan dan kepada orang pusat, kepada keturunan cucu almarhum. Itu harus kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan. Dijelaskan bahwa para aulia ini hasala lahum at-tasdiq bi'ilmihim wal 'ilmu bi tarakatihim wal dhawq li ahwalihim faqad fadal manan. Yang pertama untuk belajar kepada seorang aulia Allah adalah membenarkan apa yang diucapkan para kekasih Allah. Jadi kalau kata almarhum Pak Lirani dengan Pak Susaidu mengatakan siapa yang berpedoman kepada yayasan pasti dia akan selamat, maka dia membenarkan wa tasdik namanya, membenarkan. Kalau meremehkan seorang aulia Allah sama halnya meremehkan Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, contoh kita kembali kepada pedoman yang ada dalam yayasan, motulidu banari, percaya. Kalau kita melakukan amal itu, kita kasih pas patoran pediri, insya Allah orang selamat dunia dan akhirat. Mau ingin selamat, kasih pas itu ya, pedoman. Jangan cuma mau masuk di dalam yayasan tapi jauh daripada akhlak, saling menjatuh-jatuhkan,
saling menggibah, menggunting, saling menjatuhkan satu sama lain. Makanya lahir dalam pedoman Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata, teguhkan iman dari segala rintangan, sebagaimana yang telah diuraikan Al-Mukarram Pak Ustadz Syarif Katili tadi. Luar biasa Al-Mukarram Pak Ustadz Syarif Katili. Wawasan beliau sungguh luar biasa. Kalau kita kembali kepada pedoman Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata, maka di situ ada 4. Wassalasa arba'ati aqsam, ada 4. Yang pertama, teguhkan iman dari segala rintangan. Orang kalau belajar ilmu, kalau tidak kuat iman, iman kerupuk itu namanya. Betul tidak? Baru pimpinan kasih lihat muka sedikit seram, dia lebih seram dari pimpinan. Jadi teguhkan iman dari segala rintangan. Tujuannya untuk apa? Amantu billah, karena kau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sebenarnya kalau mau dikaji dalam, sebenarnya saya setelah mendapatkan kajian itu dari Bapak Ustadz Al-Mukarram Syarif Katili, saya bilang, oh luar biasa Pak Ustadz, yang memang begini Pak Ustadz ini sampai sedalam ini ya. Cuma sayang yang ada di dalam yayasan ini terkadang cuma terpengaruh karena kulitnya, tidak mendalami isinya. Kalau kita melihat isinya, kau tidak akan pernah keluar lagi dalam yayasan ini. Kau hidup dan matimu ada di dalam Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata. Tapi sayang, Allahu Akbar. Mari saya coba boso kerami di kuli ini. Masya Allah, kita mendapatkan keberkahan. Kita datang di tempat yang jauh, berkunjung di ziarah makam aulia Allah. Sama halnya kau telah mendapatkan fi syafa'ati lam yursyidi, kau telah mendapat syafaat dari seorang guru. Masya Allah, Masya Allah. Kembali kepada pedoman Yayasan Penghuni Ilmu Ilomata yang menjelaskan tentang